kami dua. Ya, nanti kita akan coba ya racik-racikan yang biji jarak yang kemarin kita udah pakai sama umpan-umpan lainnya. Bawahnya masih ada pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tongkapil Fishing. Kali ini saya akan membagikan resep yang kemarin pada nanyain ya, ikan bawal banyak banget pakai apa nih. Saya pakai biji jarak ya, pakai biji jarak sekitar 100 butir. Bahan yang kedua itu daun pandan ya, sebanyak 2 helai atau bisa pakai 4 helai. Terus saya pakai susu kental manis. Untuk kental manis 1, bagus lagi 2 ya kalau mau. Vanili nih, saya pakai vanili 4. Sama bahan selanjutnya itu madu rasa. Madu rasa saya pakai 2 saset ya teman-teman. Tahap satunya ini kita mulai dengan perebusan air ya. Jadi apa sih namanya si daun jaraknya ini, biji jaraknya ini. Jadi si biji jaraknya ini kita rendam dalam keadaan si airnya mendidih. Saya merendam ini kurang lebih 45 menit ya teman-teman. Jangan lupa ditambahin sama daun pandannya ya. Daun pandannya itu kita potong-potong jadi 4 bagian, direbus bersamaan 45 menit ya, jangan kurang, lebih boleh, sampai nanti dia si biji jaraknya nih jadi empuk. Ini kan keras, nanti dia jadi empuk teman-teman. Nah ini udah dalam keadaan airnya mendidih banget ya, sampai blok itu. Jangan lupa nih apinya kecilin ya, apinya kecilin sampai dengan kecil banget ya. Prosesnya seperti ini nih. Jadi ketika dia udah 45 menit ya minimal, kita cek dulu nih. Kita cek apakah si biji jaraknya ini sudah empuk ya. Ini saya ambil 1, kita coba nih. Hati-hati panas. Nah kita coba ya. Oh udah empuk. Nah ini udah cocok banget buat umpan ya, ikan bawalnya nih. Nah kalau misalnya udah kayak gini, kita matiin nih kompornya ya, kita saringin kayak gini ya. Nah ini siapin aja wadahnya, jadi nanti dia buat ngeringin lagi. Nah kita langsung tuang aja nih teman-teman. Nah ini kita saring ya, kita saring semuanya nih. Nah kita siapin wadahnya kayak gini semuanya ya, sampai benar-benar bersih. Ini ada sekitar 100 butir ya biji jarak. Selesai itu kita mulai proses perebusan kedua ya, atau di tongseng bisa. Kita masukin bahan yang pertama itu ada santan kara ya. Santan kara ini 1 bungkus. 1 bungkus santan kara. Bahan yang kedua kita masukin susu ya, susu. Nah susu ini jangan lupa teman, susu ini juga lebih bagus lagi sebenarnya sama susu cair ya, kental manis yang cair, susu cair ya, pasang yang cair.
Ini kita pakai yang ini nggak apa-apa, tapi biasa sih sama aja sih, tinggal nanti kan dia proses perebusan sampai kering. Nah yang kedua itu madu rasa, saya masukin. Madu rasa itu sebanyak 2 saset ya teman-teman. 2 saset. Susu juga jangan lupa ya, susu sebenarnya pakai 2 juga bagus, dia pakai 2 saset ya. Ini bagus nih. Jangan lupa kita nyalakan kompornya nih teman-teman. Nah kompornya ini untuk yang pertama sih saya menggunakan api besar dulu ya. Nah habis kayak gitu sampai dia mendidih saya aduk-aduk. Satuin, nah saya aduk-aduk nih, jangan lupa diaduk-aduk nih dalam keadaan api besar dulu. Api besar itu fungsinya buat mempercepat aja ya, biar supaya dia lebih cepat panasnya. Nah masukin biji jaraknya, ya. Itu biji jaraknya aja, jadi yang tadi si daun pandannya itu dibuang ya, yang proses perebusannya yang pertama. Nah itu dibuang. Nah ini udah agak mendidih, aduk-aduk sampai nanti masukin lagi nih. Jangan lupa bahan yang selanjutnya itu masukin daun pandan yang tadi itu sisa 1 kita masukin nih, kita rebus ya. Udah mendidih kayak gini, jangan lupa apinya dikecilin kembali teman-teman. Nah proses perebusan ini kurang lebih itu setengah jam ya, sampai benar-benar dia meresap si bahan-bahannya itu ke dalam biji jarak. Sambil menunggu sampai 10 menit teman-teman itu ya aduk-aduk biji jaraknya ya. Nah masukin biji jaraknya, diaduk-aduk. Nah ini udah sekitar 10-15 menit ya teman-teman, dia udah benar-benar kering. Saya biasa pakai yang kayak gini. Jangan lupa bahan selanjutnya ya, vanili 4 bungkus dimasukin semua ya teman-teman ya. Masukin semua atau bahan selanjutnya, jadi dia dalam keadaan selesai kita selesai kita tongseng yang tadi nih ya. Ini udah kita aduk-aduk, jangan lupa sampai benar-benar dia meresap. Nah vanili ini dia fungsinya buat nambahin harum. Nah udah, jangan lupa siapin wadah kayak gini ya. Ini wanginya benar-benar wangi banget nih, wanginya kayak wangi kacang hijau. Wangi kacang hijau ya teman-teman. Selesai ini masukin ke wadah. Nah kita simpan di kulkas ya teman-teman. Kalau saya sini saya tutup ya, tapi video tutupnya saya lupa. Nah udah kayak gini, jadi kayak gini. Nah kita masukin nih, kita masukin ke dalam kulkas. Nah sekarang nih kita lihat dulu tanggalnya. Tuh Selasa 30 September jam 12.45 ya teman-teman. Nah kita proses selanjutnya kita masukin ya, untuk si biji jarak ini kita masukin kulkas ya. Jangan lupa masukin kulkasnya yang paling bawah, jangan di bawah freezer.
Nah, di bawah sini aja kita simpan sampai nanti 7 hari. Nah, ini hasil yang kita dapat. Teman-teman, hasil yang kita dapat nih lumayan. Kayak biji jarak dan yang lain-lain.